Tatapan mata Nita nanar dan kosong. Pandangannya jauh menerawang dan nampak sorot kerinduan yang mendalam terpancar dari matanya. Setelah seminggu mengurung diri dan tidak mau makan, kulitnya pucat dan rambutnya awet-awetan tak terurus. Dari bibir gadis cantik ini terus mengucapkan kata, "Aku mau kawin sama dia." Berulang-ulang kata itu diucapkan oleh gadis yang baru lulus SMA tersebut. Rencananya, Nita memang ingin kuliah di Bandung. Cita-cita itu sudah lama ingin dia wujudkan. Segala persiapan juga sudah dia lakukan. Nilai ujian akhir juga masuk 10 besar di kelasnya. Tapi kami tak tahu lagi harus berbuat apa. Kondisi mentalnya terus memburuk. Kadang seperti orang kesurupan, berteriak-teriak marah, menghujat siapa saja yang dia temui. Terkadang menangis minta dikawinkan, jelas Jajang, ayah Nita. Jajang mengaku tidak keberatan jika Nita ingin menikah. Pemilik usaha penggilingan padi di desanya itu mengaku sudah memiliki bahkan berlebih dana bila hanya untuk menikah. Jangankan menikahkan anak, untuk biaya hidup selamanya kami juga sudah siapkan buat Nita dan calon suaminya. Kami siap lahir batin. Masalahnya kami tak tahu siapa lelaki yang Nita ingin mengawininya, kata Jajang dengan wajah bingung. Dan semenjak itu, kondisi kejiwaan Nita menjadi labil. Keinginannya untuk dinikahi lelaki itu demikian menggebu-gebu. Namun saat ditanya keluarganya, dengan siapa dan di mana rumah lelaki yang dia maksud, Nita tidak bisa menjawab. Nita hanya mampu memberikan ciri-ciri lelaki yang telah berjanji mengawininya itu sebagai lelaki ganteng, dengan penampilan rapi serta tutur katanya yang halus. Di tengah kebingungan itu, Jajang memutuskan meminta bantuan orang pintar di wilayah Garut. Jajang bisa sedikit bernapas lega karena Ustadz Wawan berhasil menyembuhkan Nita. Namun dari penjelasan Ustadz Wawan, kondisi Nita akan pulih dalam seminggu karena pengaruh makhluk kejadian yang bernama Korot itu telah tertanam di alam bawah sadarnya. Sebaiknya perbanyak sholat dan membaca ayat-ayat suci, pesan Ustadz Wawan pada Jajang. Usaha pembebasan jiwa Nita dari gangguan Korot itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Meski dalam kondisi lemah, Nita dapat dengan mudah melempar lelaki yang memegangi tangannya. Sorot matanya marah saat orang-orang di sekitarnya melantunkan doa dan ayat-ayat bacaan ayat Al-Quran. Konon dalam terawangan Ustadz Wawan, pengaruh Korot dalam tubuh Nita dengan demikian kuat karena gadis cantik ini tengah jadi rebutan dua Korot dengan kekuatan yang luar biasa. Siapa dan apa sebenarnya Korot ini? Bagaimana makhluk ini mampu melumpuhkan manusia? Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, Korot adalah makhluk halus atau hantu jahil yang senang memperdaya manusia. Namun sumber yang lain menyebutkan Korot adalah makhluk jadi-jadian dari seseorang yang telah mempelajari dan mengamalkan ilmu hitam. Uniknya Korot ini berjenis kelamin jantan. Tugasnya mengganggu dan memperdayai gadis-gadis muda. Dia bisa muncul kapan saja dari senja hingga malam menjelang. Orang Sunda percaya para gadis atau perempuan-perempuan muda pada waktu senja hingga malam hari harus berada di dalam rumah, sudah mandi dan mengaji. Pada jam-jam seperti itu, keluar rumah hanya boleh dilakukan bila ada teman atau orang tua yang menyertainya. Yang paling menjadi pantangan adalah tempat-tempat sepi, pemandian rumpun, bambu, serta pemakaman umum. Tempat-tempat seperti itu biasanya menjadi rumah atau persemayaman roh-roh gentayangan. Dan tempat-tempat seperti ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin melakukan perjanjian dengan setan. Biasanya orang-orang ini adalah para pencari pesugihan
kata Ustadz Wawan. Syarat pesugihan itu harus memberikan gadis-gadis untuk dikorbankan, untuk dijadikan istri jin. Menurut Wawan, bila berhasil mempersembahkan korban, jin akan memberikan kekayaan serta kemampuan untuk membuat orang tunduk kepadanya. Bahkan mereka yang telah berilmu tinggi mampu merubah wujudnya menjadi siluman korot. Orang yang mempunyai kemampuan korot ini mampu berpindah-pindah tempat dari waktu singkat. Bahkan beberapa jenis korot mampu menggendam hingga orang lupa ingatan hanya dalam sekejap mata. Saya jadi ingat ketika awal tahun 80-an kejadian seperti yang dialami Nita. Waktu itu ramai diberitakan di wilayah Garut tentang penculikan gadis remaja. Pernah seseorang gadis berusia 16 tahun mendapat gangguan makhluk tersebut ketika sedang mandi waktu senja di sebuah pancuran kecil. Zaman itu penduduk memang belum banyak mempunyai penerangan. Kenang jajang. Selesai mandi, lanjut jajang, gadis itu mengaku melihat seorang pria tampan. Pemuda itu berdiri dan menanti gadis itu sambil tersenyum. Pria tampan itu memandang gadis itu dengan penuh simpati. Begitu terkesannya gadis itu sesampainya di rumah terus berujar akan menikah dengan pemuda itu. Bahkan sampai semalaman gadis itu seperti mengigau ingin dinikahi oleh pemuda yang tak jelas di mana rumahnya. Konon kejadian ini membuat gempar kampung. Selain terus mengomel sepanjang malam, gadis itu juga mengamuk minta segera dinikahkan dengan pemuda yang telah menyapanya, tegas Jajang. Besoknya, kata Jajang, gadis itu menghilang. Keluarga dan penduduk kampung langsung melakukan pencarian. Hampir setengah hari melakukan pencarian. Gadis itu akhirnya ditemukan di tempat yang tak lazim. Gadis itu tergolek lemah di tengah-tengah kebun salak. Anehnya, walau dengan tubuh penuh luka dan darah akibat tergores duri salak, gadis itu sama sekali tidak merasakan sakit. Walau dalam kondisi lemah, namun gadis itu tak menunjukkan rasa sakit. Padahal normalnya dia seharusnya sudah pingsan. Dia pun tidak sadar lagi siapa dirinya. Pandangan matanya pun kosong. Dia sering mengigau bahwa dia ingin menikah dengan seorang pemuda. Beberapa hari kemudian, gadis itu meninggal.